Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertama matematika teknik lanjut, yaitu mereview jurnal. Yang saya review di sini adalah 5 jurnal ya. Nah, di sini jurnal pertama yang saya analisa adalah model matematika arus listrik dengan persamaan diferensial metode koefisien tak tentu. Di sini jurnalnya tahun 2019. Nah, di sini yang saya tekankan adalah ditekankan di jurnal ini adalah mengenai ini. Di jurnal ini ingin menentukan banyaknya muatan yang mengalir pada suatu rangkaian pada waktu T menggunakan penyelesaian dengan menggunakan persamaan diferensial tingkat n jika bentuk persamaan yang diperoleh adalah persamaan diferensial dengan metode koefisien tak tentu. Di sini menggunakan persamaan diferensial dengan metode koefisien tak tentu. Di sini persamaan diferensial yang digunakan adalah persamaan diferensial linier tingkat n. Ini yang digunakan ya, persamaan diferensial tingkat n. Nah, dengan persamaan seperti ini bisa kita lihat bahwa diferensial ini adalah diferensial linier. Nah, dia persamaannya diselesaikan menggunakan metode koefisien tak tentu, dengan metode koefisien tak tentu. Bagaimana cara penyelesaian dengan metode koefisien tertentu? Yang pertama adalah dengan menentukan penyelesaian komplementer J. Kemudian yang kedua menggunakan operator penghapus fungsi, dan yang ketiga menyelesaikan khusus YP. Jadi menentukan penyelesaian khusus itu adalah cara-cara dari metode koefisien tertentu. Nah, di sini menggunakan rangkaian seperti ini ya. Pada jurnal ini menggunakan rangkaian seperti ini. Nah, di sini diselesaikan menggunakan persamaan loop didiferensialkan, jadi keluarnya seperti ini. Jadi dia keluarnya seperti ini. Nah, dari sistem tersebut diperoleh solusi umum sebagai berikut, yaitu untuk mencari I1 adalah C1 tambah C2 E pangkat min 5T cos akar 5/3 akar 6T ditambah C1 kurangi C2 dan seterusnya. Ini bisa dilihat ya pada persamaan ini. Ini adalah solusinya. Nah, solusi ini didapatkan setelah menggunakan metode koefisien tak tentu. Jadi di sini pada jurnal ini itu menyimpulkan bahwa untuk permasalahan loop, dua loop ya, loop pertama, loop kedua itu bisa diselesaikan menggunakan persamaan diferensial. Persamaan diferensialnya pada jurnal ini itu menggunakan metode koefisien tak tentu. Oke, yang kedua adalah ini adalah jurnal kedua. Nah, jurnal kedua di sini saya menggunakan judul jurnal yang berbunyi analisa distribusi suhu pada plat 2 dimensi dengan menggunakan metode beta hingga. Tahun penerbitannya adalah 2014. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa apa yang diinginkan jurnal ini itu mencoba menjelaskan fenomena distribusi suhu pada plat 2 dimensi yang merupakan aplikasi dari persamaan Laplace. Nah, kita tahu bahwa persamaan Laplace adalah persamaan diferensial parsial. Nah, di sini persamaan diferensial parsial, yaitu persamaan Laplace, itu akan diselesaikan dengan analisa numerik. Nah, analisa numerik menggunakan metode beta hingga. Di sini metode penelitian pada jurnal adalah menggunakan konsep persamaan diferensial parsial. Terus kemudian mengidentifikasi permasalahan Laplace 2 dimensi. Di sini menggunakan 2 dimensi ya, 2 dimensi analisanya. Terus yang ketiga penyelesaian numerik.
dengan metode beta hingga. Dan yang keempat, uji kebenaran data awal, analis, dan penerapan. Nah, persamaan diferensial yang digunakan adalah diferensial parsial. Di sini ditampilkan ada yang 3 dimensi, ada yang 2 dimensi. Nah, tapi di sini pada jurnal ini itu menekankan pada plat yang 2 dimensi, sehingga untuk PD Laplace 2 dimensi adalah seperti ini. Bisa dilihat bahwa do pangkat 2 kali T dibagi do X pangkat 2 tambah do pangkat 2T dibagi do Y pangkat 2 sama dengan 0. Nah, dengan pemisahan variabel, jadi ini diselesaikan dengan cara eksak, yaitu pemisahan variabel. Diperoleh penyelesaian umum dari persamaan Laplace 2 dimensi di atas adalah ini ya. Nah, ini adalah penyelesaian persamaan Laplace 2 dimensi dari persamaan di atas. Nah, sehingga didapatkanlah penyelesaiannya seperti yang ditunjukkan pada persamaan ini. Nah, dari sini akan dicoba menghitung menggunakan aplikasi ya, menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, di sini pada aplikasi MATLAB ini bisa dilihat bahwa ketika nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, dan T dalam hal ini ditunjukkan oleh metode beta hingga dengan huruf Z, di mana nilai T sama dengan 0. Angka yang didapatkan pada metode numerik dan dengan program MATLAB tidak jauh berbeda dengan perhitungan secara analitiknya. Pada metode analitik ini dengan nilai X0, Y0, maka T juga bernilai 0. Jadi antara hitungan MATLAB dengan analitik itu sama ya. Dengan metode numerik dengan metode MATLAB itu sama sih. Oke. Nah, sehingga disimpulkan secara keseluruhan bahwa nilai T, nilai suhu ini antara numerik dengan analitik itu hasilnya mendekati. Di persamaannya numeriknya itu bisa dikatakan mendekati kebenaran. Terus kemudian jurnal ketiga. Jurnal ketiga ini saya ambil judulnya adalah analisa perpindahan panas konveksi pada penerimaan volumetrik di menara surya menggunakan metode volume hingga. Jurnal ini diterbitkan tahun 2019. Apa yang dibahas pada jurnal ini? Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui proses perpindahan panas dalam penerimaan volumetrik di menara surya berdasarkan kecepatan angin, dan untuk mengetahui proses perpindahan panas dalam penerima volumetrik di menara surya. Jadi di sini menggunakan aplikasi di menara surya. Nah, di menara surya ini dia menyerap panas dan untuk dijadikan ke listrik ya. Nah, di sini metodenya nanti persamaan diferensial matematika mengenai penukaran panas yang terjadi di menara surya akan disimulasikan dan dianalisa menggunakan software MATLAB dan Flash. Jadi nanti akan dibandingkan ya antara persamaan diferensial tadi diproyeksikan atau dicoba menggunakan software MATLAB dan Fluent. Nah, di sini persamaan diferensial yang digunakan adalah persamaan diferensial parsial. Bisa kita lihat pada gambar bahwa persamaan diferensial yang digunakan pada sistem ini adalah seperti ini. Nah, kemudian setelah didefinisikan ke persamaan diferensial parsial, maka yang kedua adalah menggunakan metode volume hingga. Nah, ya menggunakan metode volume hingga. Di persamaan diferensial parsial tadi selesaikan menggunakan metode volume hingga. Nah, setelah sudah menggunakan metode volume hingga, maka dilanjutkan menggunakan teknik diskretasi kuadratik. Nah, seperti ini ya tekniknya ya. Jadi dia mendapatkan hasil seperti ini. Setelah
setelah diberikan teknik diskritasi, maka dibentuklah algoritma. Nah, membuat algoritma dari pemodelan matematika dengan menggunakan software MATLAB. Nah, setelah selesai dengan MATLAB, maka akan dicoba menggunakan Fluent. Nanti pertama MATLAB dulu, kemudian Fluent, nanti dibandingkan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Pada MATLAB itu seperti ini. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Pada kecepatan angin berturut-turut sebesar 2 meter, 2,5 dan 3 diperoleh suhu tertinggi yaitu 659 derajat. Nah, untuk simulasi kedua menggunakan kecepatan angin 2 meter per sekon dengan suhu 27, 32 dan 37 mengalami kenaikan sebesar 25 derajat, 25 derajat, 242 dan 768. Jadi dia ketika tertingginya 659, sekarang tertingginya 768. Nah, itu menggunakan MATLAB. Bagaimana menggunakan Fluent? Nah, yang digunakan di Fluent itu ternyata berdasarkan hasil simulasi tersebut menunjukkan terjadinya penurunan suhu di dalam penerima volumetrik ketika kecepatan angin diperbesar. Nah, sehingga berdasarkan hasil simulasi tersebut menunjukkan terjadinya penurunan suhu di dalam penerimaan volumetrik ketika kecepatan angin diperbesar. Maka simulasi tersebut sesuai bahwa semakin besar kecepatan angin, maka temperatur pada daerah penerimaan volumetrik mengalami penurunan, sehingga sama dengan analisa MATLAB dengan persamaan diferensial yang sudah dilakukan dengan metode volume hidra. Jadi terjadi penurunan suhu ya ketika kecepatan angin semakin cepat. Nah, jurnal yang keempat itu saya menggunakan penerapan metode Rengkuta orde keempat dalam analisa diferensial rangkaian RLC. Di sini jurnalnya diterbitkan tahun 2014. Nah, di sini persamaan diferensial yang digunakan adalah persamaan diferensial orde 2. Jadi penyelesaian ini digunakan untuk analisa rangkaian listrik RLC. Nah, ini adalah menggunakan persamaan diferensial orde 2 dan dia dipasangkan dengan persamaan diferensial orde 1. Jadi persamaan diferensial orde 2 dipasangkan dengan persamaan diferensial orde 1 sehingga bisa dilihat pada bawahnya itu akan menghasilkan seperti ini. Dengan kondisi awal Y X0 sama dengan Y0 dan V X0 sama dengan V0, sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Ini persamaannya ya di rangkaian RLC. Nah, kemudian dengan menggunakan metode Rengkuta orde keempat didapatkan penyelesaian sebagai berikut. Penyelesaiannya dapatkan penyelesaian seperti ini. Nah, di sini adalah penyelesaian menggunakan metode Rengkuta. Nah, untuk penyelesaian eksaknya pada RLC, yaitu penyelesaian eksak untuk tanggapan alami rangkaian RLC paralel di atas adalah menggunakan ini. Jadi yang ini adalah penyelesaian untuk menggunakan metode Rengkuta, yang ini penyelesaian eksak. Nah, bisa diperlihatkan pada hasil penelitian pada jurnal ini bahwa tegangan yang dihasilkan dengan variabel X waktu menunjukkan bahwa nilainya itu hampir sama. Nah, bisa dilihat di sini nilai errornya kan sangat sedikit ya. Ini 0,0000 dan di sini itu 0,00. Jadi sangat sedikit. Jadi artinya apa? Artinya penyelesaian dengan menggunakan metode numerik Rengkuta akan sama penyelesaiannya dengan nilai eksak. Seperti itu. Dan yang terakhir untuk tugas ini yaitu pada jurnal 5 ini bisa dilihat bahwa judul yang saya gunakan itu adalah ini, penerapan diferensial untuk mengukur laju perubahan volume air galon. Nah, di sini jurnal ini diterbitkan tahun 2018. Nah, di sini
yang digunakan persamaan diferensial ada persamaan diferensial yang sangat sederhana, yaitu ini bisa dilihat bahwa karena V sama dengan T, maka persamaan diferensialnya yaitu dy per dt sama dengan V sesaat. Itu sangat sederhana, sehingga laju perubahan volume didapatkan dari aplikasi turunan. Penelitian ini menggunakan alat penampung air berupa tabung, sehingga volume airnya pada tabung dapat dirumuskan dengan persamaan. Nah, jadi di sini nanti dikondisikan dia memiliki ketinggian, sehingga V sama dengan pi R pangkat 2 dikali H adalah ketinggian, sehingga laju perubahan volumenya sebagaimana dirumuskan pada persamaan di bawah ini. Ya, seperti ini ya, ini laju perubahan volumenya. Jadi diturunkan sehingga mendapatkan nilai seperti ini. Nah, sehingga dari data yang didapatkan, yaitu data ini ya, data ketinggian, ini ketinggian 1, ketinggian 2 itu mendapatkan nilai T seperti ini. Nah, sehingga ini laju pengosongannya dengan ketinggian segini, itu waktu pengosongan galon itu seperti ini. Nah, kemudian laju perubahan volume menggunakan persamaan yang sudah dijelaskan tadi, yaitu dV per dt sama dengan pi R pangkat 2 dikali dH bagi dt, sehingga diperoleh data pada tabel di bawah ini. Bisa dilihat ketika ininya sekian, maka hasilnya sekian. Sehingga kesimpulannya, hubungan antara laju perubahan volume dengan kecepatan aliran cairan, berbanding lurus, karena jika kecepatan airnya besar, maka laju perubahan volume juga besar. Sebaliknya, jika kecepatan airnya kecil, maka laju perubahan volume kecil. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya untuk tugas 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.